Halo sahabat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja, atau dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami. Kemudian yang kedua, vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contoh dari tumbuhan spora? Contoh spora yaitu lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya seperti ini? Vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah tahu contohnya, bukan? Contohnya pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi, pisang meskipun tidak dirawat, maka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Coba kalian lihat, tunasnya baru tumbuh. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi ada 3 macam, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang dan bengkoang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari tanaman itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bawang bombay, seperti yang tampak pada gambar berikut. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak berruas-ruas dan berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel, seperti tampak pada gambar berikut ini. Ketika kalian ingin menanam lobak dan wortel, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak dan wortel itu akan tumbuh kembali menjadi lobak dan wortel yang baru. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuknya mirip akar dan berbuku-buku atau beruas-ruas.
Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu vegetatif yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Caranya adalah dengan mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus, sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contohnya, tanaman yang dapat dicangkok antara lain apel, mangga, dan nangka. Kemudian stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya singkong dan mawar. Caranya yaitu batang singkong dipotong, lalu ditancapkan ke tanah. Dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Selanjutnya adalah sambung. Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang akan disambung. Kemudian disatukan, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, inilah dia contoh dari hasil vegetatif sambung antara mawar merah dan mawar putih. Indah bukan? Vegetatif buatan. Selanjutnya adalah runduk, yaitu menjadikan bagian batang tanaman agar menyentuh tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya adalah apel dan stroberi. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Alhamdulillah sahabat belajar, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam cerdas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.